Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beni Mukti Nugroho dengan NIM 185210086. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang diagram alur proses pembuatan asetaldehid dari etanol, di mana di sini digunakan sebagai ujian akhir sekolah mata kuliah perancangan pabrik kimia 1. Oke, langsung saja kita ke diagram alur prosesnya. Dalam pembuatan asetaldehid, kita membutuhkan bahan baku berupa etanol. Etanol di sini atau C2H5OH disimpan di dalam tangki dengan kondisi operasi 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Otomatis fase dari etanol tersebut yaitu berfase cair. Kemudian kita akan naikkan tekanannya menggunakan alat pompa. Dan tekanannya naik menjadi 2,2 atm dan suhunya masih tetap 30 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan ke dalam vaporizer, di mana vaporizer di sini bertujuan untuk menguapkan etanol. Tetapi di dalam vaporizer ini, etanol tidak teruapkan 100%, sehingga keluaran atau produk dari vaporizer ini, etanolnya masih ada yang berfase uap dan juga ada yang berfase cair. Untuk tekanannya 2,15 atm dan suhunya juga meningkat. Kemudian untuk memisahkan yang fase uap dan fase cair, kita gunakan alat separator. Sehingga fase cair yang dihasilkan dari separator ini akan direcycle kembali menuju ke vaporizer. Sedangkan fase uapnya kita akan lanjutkan ke proses berikutnya, yaitu kita akan panaskan sampai suhunya sangat tinggi menggunakan furnace. Selain kita membutuhkan etanol atau C2H5OH dalam pembuatan asetaldehid, kita juga membutuhkan O2, di mana di sini kita O2 diambil dari udara. Udara kita filter dari kotoran-kotoran dan debu-debu sehingga akan menjadi udara yang bersih. Kemudian akan ditingkatkan tekanannya menggunakan alat kompresor sehingga tekanannya menjadi 2,1 atm dan suhunya juga meningkat. Lalu kita naikkan suhunya juga menjadi sangat tinggi menggunakan alat furnace. Jadi etanol tadi dan udara yang berisi O2 dan N2 akan dipanaskan di furnace. Di dalam furnace ini kita membutuhkan bahan bakar dan udara, yaitu O2 serta N2. Di dalam furnace ini juga menghasilkan uap gas, sehingga uap gas tersebut akan kita buang menggunakan cerobong asap. Arus keluaran dari furnace ini suhunya sangat tinggi, yaitu 540 derajat Celcius. Sesuai dengan kondisi reaksi yang akan kita inginkan, di mana reaksi dari pembuatan asetaldehid ini berlangsung pada suhu 540 derajat Celcius dan tekanan 2 atm. Kemudian kita dapat tulis, karena diagram alirnya cukup panjang, kita tuliskan arus keluaran dari furnace ini, yaitu arus ke F. Oke, next. Arus F ini yang berisi O2 plus N2 dan juga C2H5OH akan kita reaksikan, di mana kita reaksikan menggunakan reaktor fixed bed multitube. Kenapa kita gunakan reaktor jenis ini? Karena reaksi berjalan pada fase gas-gas. Reaktor juga dilengkapi dengan katalis. Serta karena reaksi berjalan pada kondisi eksotermis, maka kita lengkapi reaktor tersebut juga menggunakan pendingin. Kita lengkapi pendingin. Setelah reaksi berjalan selama beberapa saat, kita akan mendapatkan produk, yaitu ada O2, N2, CO2, CH3CHO, C2H5OH, H2O, CH3COH, di mana fasenya yaitu gas dan suhunya sangat tinggi, yaitu 540 derajat Celcius dan tekanan 2 atm. Dan untuk menurunkan suhunya, kita
menggunakan alat quencher, di mana alat quencher ini cara kerjanya yaitu gas-gas keluaran dari reaktor yang suhunya sangat tinggi akan kita semprot menggunakan cairan, yaitu cairan yang digunakan kita menggunakan C2H5OH, sehingga suhunya akan turun, tetapi masih cukup tinggi. Sehingga kita membutuhkan pendingin lagi, yaitu cooler, untuk menurunkan suhunya. Setelah suhunya turun, kita akan membuang produk samping yaitu O2, N2, dan CO2. Maka kita gunakan alat absorber, di mana nantinya O2, N2, serta CO2 akan diikat dan dibuang lewat UPL atau unit pengolahan limbah. Sedangkan komponen-komponen yang tersisa yaitu ada CH3CH0, C2H5OH, H2O, CH3COH akan keluar dari absorber dan fasenya berubah menjadi fase cair dan suhunya rendah serta tekanannya 1,8 atm. Kita tulis arus keluaran dari absorber ini yaitu arus ke I. Next. Arus I ini akan kita pisahkan komponen-komponennya. Karena di sini berisi 4 komponen, maka kita membutuhkan sebanyak 3 menara distilasi. Kita masukkan arus I yang tekanannya kurang lebih 1,8 atm dan suhunya cukup rendah. Sehingga kita dapatkan untuk hasil atasnya yaitu ada komponen A dan sedikit komponen B. Jadi komponen A ini hasil atasnya akan didinginkan menggunakan kondenser, kemudian dimasukkan ke dalam akumulator, dan setelah di dalam akumulator, sebagian akan dipompa dan di-recycle kembali menuju menara, dan sebagian lagi akan dipompa menuju ke tangki penyimpanan produk, yaitu komponen A. Jadi komponen A ini akan disimpan di tangki. Komponen A itu sendiri yaitu CH3CHO atau asetaldehid. Kemudian untuk produk bawah dari menara destilasi 1 itu sendiri akan dilewatkan melalui reboiler, di mana di dalam reboiler ada steam yang masuk dan steam yang keluar, sedangkan uapnya akan dikembalikan menuju ke menara dan arus keluarannya berisi komponen B, C, D, dan sedikit komponen A. Kemudian arus ini akan diumpankan ke menara destilasi 2. Sebelum diumpankan, kita akan lewatkan melalui valve untuk menurunkan tekanannya. Nah, di menara destilasi 2 ini, untuk hasil atasnya yaitu ada komponen B. Seperti yang awal tadi, akan didinginkan menggunakan kondenser dan dimasukkan ke dalam akumulator, kemudian dipompa, sebagian di-recycle ke menara 2, dan sebagian lagi dipompakan ke arus G, H, dan C. Kita balik sebentar, di mana arus G ini akan dikembalikan menuju ke quencher, sedangkan arus H akan dikembalikan ke absorber, dan arus J-nya yaitu akan diumpankan atau direserve kembali ke vaporizer. Di C2H5OH-nya bisa digunakan kembali ke proses-proses sebelumnya. Selanjutnya, untuk hasil bawahnya, seperti yang pertama, dilewatkan reboiler, di mana di dalam reboilernya ada steam yang masuk dan yang keluar. Kemudian uapnya dikembalikan menuju menara, dan arusnya berisi komponen C, D, dan sedikit B. Kemudian dipompa untuk diumpankan ke menara destilasi 3. Nah, di menara destilasi 3 ini, untuk hasil atasnya ada komponen C dan sedikit B, serta sedikit D. Seperti yang menara destilasi 1 dan 2, untuk hasil atasnya didinginkan menggunakan kondenser dan dimasukkan ke dalam akumulator. Kemudian sebagian dipompa untuk direcycle ke menara lagi, dan sebagiannya dipompa menuju ke unit pengolahan limbah. Jadi komponen C ini bisa digunakan kembali di unit pengolahan limbah. Kemudian hasil bawahnya seperti yang awal juga,
dilewatkan ke reboiler. Di dalam reboiler itu ada steam yang masuk dan ada yang keluar. Kemudian uapnya dikembalikan ke menara. Untuk arus keluarannya dipompakan menuju ke tangki penyimpanan di mana berisi komponen D. D itu sendiri yaitu CH3COOH. Sehingga kita sudah dapat memisahkan produk-produk utama dan produk samping. Itu produk utamanya ada CH3CHO atau asetaldehid kita sudah simpan di dalam tangki, dan produk samping yang bisa kita jual juga ada CH3COOH, kita juga sudah disimpan dalam tangki, sedangkan produk C-nya yang berupa H2O kita bisa buang ke unit pengolahan limbah, sedangkan produk C2H5OH atau etanol juga kita bisa gunakan kembali. Seperti digunakan kembali di arus G, di coencer, harus di absorber, dan harus C di vaporizernya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.